Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai dua roti ini, dan misalnya dalam suatu pertemuan pendalaman iman, misalnya setiap malam Rabu atau malam Kamis, tergantung lingkungan masing-masing atau stasi masing-masing, membahas tentang kitab suci. Tiba-tiba ada orang datang dan mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Aku benar-benar makanan, yaitu dagingku sendiri yang kuberikan." Nah, untuk zaman sekarang mungkin itu menjadi joke, hanya candaan, ketawa, karena kita sudah mengacu kepada Yesus yang pada waktu itu mengatakan benar-benar, "Akulah roti hidup itu." Tetapi coba bayangkan kalau tiba-tiba orang itu yang datang membawa roti seperti ini, yang sering kita pakai untuk Ekaristi, yaitu hosti. Orang lebih hormat daripada roti tadi. Roti yang biasa dimakan di jalanan. Itu tentu saja kita tidak akan menghormatinya lebih daripada roti ini. Karena kita orang Katolik, kita biasa dengan Ekaristi, maka roti ini akan dianggap kudus. Walaupun belum diberkati, dan orang pasti akan bertanya-tanya, itu dapat dari mana roti itu? Kok tiba-tiba dia membawa seperti itu? Jangan-jangan dia mencuri dari gereja. Nah, tetapi kalau roti biasa tidak ambil pusing karena banyak yang jual di sini. Ya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini rupanya Yesus membuat perbantahan dan banyak murid-murid Yesus yang meninggalkan Yesus. Karena Yesus berbicara tentang roti hidup itu, maka orang-orang mulai mengatakan, "Kata-kata ini keras, siapa yang bisa tahan?" Dan banyak murid pengikut Kristus yang kemudian meninggalkan dia karena sabda Yesus tentang roti hidup. Yesus dalam bacaan sebelumnya mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan sekarang sudah mati. Tetapi barang siapa makan roti hidup ini, ia akan hidup selamanya. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan adalah dagingku sendiri yang benar-benar dimakan." Saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya daging dari Yesus ini mengacu pada kisah penciptaan Injil Yohanes. Ini Injil bacaannya adalah Yohanes juga, yaitu firman telah menjadi daging. Maka sebetulnya kita makan firman, makan daging itu. Acuannya adalah di sana, yaitu rotiku benar-benar kuberikan kepadamu, yaitu dagingku sendiri, yaitu firmanku sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mulai mendalami ini, bahwa ternyata yang dimaksud daging di sini, roti dan daging yang diberikan sebagai makanan, itu mengacu pada kisah penciptaan Injil Yohanes, yaitu sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Tentu saja roti hidup ini juga mengacu pada Ekaristi, di mana kita melihat Ekaristi itu sebagai roti dan anggur yang diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan tubuh dan darah Kristus ini yang menyelamatkan kita semua, yang memberi hidup pada kita sampai kehidupan yang kekal. Lalu para murid yang jumlahnya banyak sekali itu, pengikut-pengikut Kristus, menanggapinya. Kata-kata ini keras. Siapa
yang dapat menanggungnya. Maksudnya kata-kata tentang roti hidup, bahwa Yesus turun dari surga. Yesus tahu bahwa pengikut-pengikutnya bersungut-sungut. Maka dia mengatakan, apakah perkataanku menggoncangkan imanmu? Bagaimana nanti kalau kamu melihat Anak Manusia naik di tempat dia sebelumnya? Roh yang memberi hidup, tetapi daging sama sekali tidak berguna. Tetapi di antara kamu ada juga, banyak juga yang tidak percaya, bahkan akan menyerahkan aku. Mereka kemudian berbondong-bondong meninggalkan Yesus karena pandangan tentang roti hidup, tentang Yesus yang datang dari surga, turun ke dunia. Ini sungguh-sungguh bid'ah untuk orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang mengaku turun dari Tuhan, turun dari roh. Orang yang mengaku-ngaku seperti ini harus dihukum rajam pada waktu itu. Tetapi mereka tidak berani melakukan kepada Yesus karena Yesus penuh kuasa dan mempunyai banyak pengikut. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus melihat para murid meninggalkannya, maka dia bertanya kepada ke-12 rasul, apakah kamu akan pergi juga? Lalu Petrus menjawab, Guru, kemana kami akan pergi? Kami tahu Engkaulah sabda kehidupan. Engkaulah utusan Allah. Maka ke-12 rasul tetap tinggal bersama Yesus, merasakan bagaimana Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah jaminan keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, tahun 90 saya masuk di novisiat di daerah Girisonta, yaitu di Ungaran bagian selatan, itu daerah Karangjati. Di situ kami setiap hari Kamis dikirim ke stasi-stasi, ke daerah-daerah untuk memberikan katekese. Maka saya merupakan rasul daerah stasi Sambeng. Dan di Sambeng itu kalau jalan terus, jalannya diikuti aspalnya, akan mentok di daerah Wanayasa. Pada waktu itu ada satu orang Katolik yang cukup terpengaruh di Wanayasa. Dan di situ dia mulai menjagokan menjadi lurah dan akhirnya terpilih. Pada saat awal-awal kami itu karena kadang berdua dengan frater lain berkunjung ke Wanayasa di rumahnya. Kami diterima dengan baik dengan memakai jubah pada waktu itu. Setiap kali ke stasi naik sepeda tapi pakai jubah putih itu, yang kadang-kadang jubahnya kejepit gear depan atau rantai sehingga penuh dengan oli-oli gitu jubahnya, atau sobek karena kemakan mata-mata gearnya rantai itu. Maka kemudian kami sering kunjungan ke situ karena seminggu sekali kadang-kadang dibagi satu orang ke sana, satu orang ke stasi Sambeng, stasi induknya itu. Kemudian ketika sudah menjadi lurah, lama-lama keberatan dikunjungi. Lama-lama juga minta kalau dikunjungi tidak usah pakai jubah. Setelah dikunjungi, nanti begitu sudah jadi lurah dan mulai agak lama terbiasa dengan pelayanan di desanya, kemudian kalau kami bertamu, kadang-kadang tidak ada. Dan juga saya tidak tahu apakah tidak mau menerima atau tidak ada. Sehingga lama-lama karena berkali-kali kami harus naik sepeda yang lumayan jauh dan tidak ada di sana, waktu itu belum ada HP dan seterusnya, maka lama-lama kunjungan pun tersendat dan lama-lama juga tidak tahu bagaimana kehidupan Pak Lurah di Wanayasa tadi. Yang jelas semakin hari semakin tidak antusias ketika dikunjungi dan tidak welcome. Saudara-saudari yang terkasih, maka banyak orang mulai meninggalkan apa yang diimaninya. Karena apa? Karena jabatan, karena pangkat, dan juga karena kedudukan di masyarakat atau di pemerintahan. Maka kalau zaman para murid dulu,
orang yang membuat gerah para murid, para pengikut Yesus adalah sabda tentang roti hidup. Dan Yesus yang mengatakan turun dari surga dan roti itu adalah dagingku. Mungkin untuk sekarang tantangan yang berat, sabda yang berat yang bisa membuat gerah para pengikut Kristus adalah jabatan. Kemudian juga posisi di pemerintahan, posisi di perusahaan mungkin, posisi di instansi-instansi di mana kita bekerja. Di situ kadang-kadang dituntut supaya kita mengingkari iman kita. Dan dengan demikian kita mendapatkan kehormatan dunia, tetapi meninggalkan Yesus yang memberi roti hidup. Maka saudara-saudari yang terkasih, salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.